teman-teman Vina Febi Channel. Apa kabar hari ini? Berjumpa lagi dengan Om Eka, Duta Lobster dari Tabanan, Bali. Teman-teman, kehidupan lobster air tawar layaknya kehidupan kita sebagai manusia. Ada kalanya damai, ada kalanya berkelahi. Saya yakin, teman-teman pasti pernah mengalami dengan apa yang dinamakan berkelahi atau bertengkar. Bisa dengan saudara, teman, atau bahkan dengan orang yang tanpa kita kenal sekalipun. Jenis berkelahi pun beraneka ragam. Ada yang sampai mengakibatkan kerusakan organ tubuh. Hal yang sama juga dialami dengan kehidupan lobster yang terkenal dengan kanibalismenya. Tetapi alam sangat luar biasa, sistem regenerasi sel atau organ untuk makhluk ini dibekali dengan mekanisme yang sangat unik dan luar biasa. Saya sudah menanyakan hal ini ke website chatgpt.com. Penjelasan detailnya adalah sebagai berikut. Proses pertumbuhan dan regenerasi organ pada lobster air tawar merupakan proses alamiah dari kehidupan ini. Lobster air tawar memiliki kemampuan luar biasa untuk meregenerasi organ-organ tubuhnya yang hilang atau rusak, seperti capit, kaki, dan antena. Proses regenerasi ini penting untuk kelangsungan hidup mereka, terutama karena perkelahian antar lobster yang sering mengakibatkan kehilangan atau kerusakan organ. Berikut ini adalah penjelasan yang lebih detail tentang proses tumbuh dan munculnya organ baru pada lobster air tawar, kapan proses itu terjadi, dan berapa lama waktu yang diperlukan. Yang mana pembahasan tentang materi ini akan dibagi menjadi beberapa bab atau bagian. Bagian 1 yaitu proses regenerasi dan mekanismenya. Regenerasi pada lobster air tawar adalah proses biologis yang kompleks dan melibatkan beberapa tahap, mulai dari penyembuhan luka hingga pertumbuhan kembali organ yang hilang atau rusak. Jika terjadi sesuatu kecelakaan pada organ, maka proses awal secara alamiah yang terjadi adalah proses penyembuhan luka. Saat organ seperti capit atau kaki terlepas, tubuh lobster segera memulai proses penyembuhan luka untuk mencegah infeksi. Proses ini melibatkan pembentukan bekuan darah di sekitar luka, dan diikuti oleh penyembuhan jaringan yang rusak. Proses berikutnya yang terjadi secara alamiah adalah proses pembentukan blastema. Di mana, setelah luka sembuh, sel-sel di sekitar area yang hilang mulai mengalami dediferensiasi, yaitu perubahan menjadi sel-sel yang lebih primitif. Sel-sel ini berkumpul membentuk massa sel yang disebut blastema, yang merupakan cikal bakal organ baru. Kemudian diikuti dengan proses yang dinamakan proliferasi sel. Yang mana sel-sel dalam blastema mengalami proliferasi, atau pembelahan sel yang cepat, untuk membentuk jaringan baru. Proses ini dipengaruhi oleh hormon dan faktor pertumbuhan yang diproduksi oleh tubuh si lobster. Nah, setelah itu saatnya masuk ke dalam proses diferensiasi dan pembentukan organ baru. Pada proses setelah tahap proliferasi ini, sel-sel dalam blastema mulai berdiferensiasi menjadi sel-sel spesifik yang membentuk organ baru, seperti otot, eksoskeleton, dan saraf. Proses ini berakhir dengan pembentukan organ baru yang fungsional. Teman-teman, ini baru bab atau bagian pertama. Belum pusing kan? Kita sekarang lanjut ke bab atau bagian kedua, yaitu organ yang terlibat dalam regenerasi sel atau organ. Berbagai organ pada lobster air tawar dapat mengalami regenerasi, termasuk capit, kaki, antena, dan bagian ekor. Setiap organ memiliki pola dan waktu regenerasi yang spesifik. Sebagai contoh organ capit. Capit adalah organ penting bagi lobster, di mana digunakan oleh sang lobster untuk pertahanan diri dan menangkap makanan. Jika capit patah atau terlepas, proses regenerasi dimulai dengan pembentukan blastema di pangkal capit yang hilang. Capit baru tumbuh melalui beberapa tahap molting dan secara bertahap mencapai ukuran dan fungsi normal. Contoh organ berikutnya adalah kaki jalan, preopod. Kaki jalan digunakan untuk pergerakan dan memiliki peran penting dalam mobilitas lobster. Proses regenerasi kaki jalan mirip dengan capit, dengan pembentukan blastema di pangkal kaki yang hilang dan pertumbuhan bertahap melalui molting. Contoh lainnya lagi adalah organ antena. Antena berfungsi sebagai alat sensor dan membantu lobster dalam navigasi dan mencari makanan. Regenerasi antena juga melibatkan pembentukan blastema dan pertumbuhan melalui beberapa siklus molting. Ada lagi yang tidak kalah pentingnya, yaitu organ ekor. Ekor atau pleopod juga dapat mengalami regenerasi jika rusak. Prosesnya serupa dengan regenerasi organ lainnya, namun mungkin membutuhkan waktu lebih lama karena kompleksitas struktur ekor. Teman-teman,
Sekarang kita masuk ke bab atau bagian ketiga, yaitu kapan proses regenerasi terjadi dan berapa lama. Proses regenerasi pada lobster air tawar terutama terjadi selama siklus molting, yaitu saat lobster melepaskan eksoskeleton lama dan membentuk eksoskeleton baru. Untuk menjelaskan secara detail pada bagian ini, perlu sekiranya kita memahami proses molting dan regenerasi. Proses molting adalah proses penting dalam regenerasi organ pada lobster. Selama molting, lobster melepaskan eksoskeleton lamanya dan tumbuh eksoskeleton baru yang lebih besar. Regenerasi organ yang hilang atau rusak biasanya terjadi selama fase ini, karena tubuh lobster lebih fleksibel dan mampu membentuk jaringan baru. Perlu diketahui juga adalah tentang siklus dan frekuensi molting. Frekuensi molting tergantung pada usia dan kondisi lingkungan. Lobster muda akan mengalami molting yang lebih sering, sekitar sekali setiap beberapa minggu hingga beberapa bulan. Lobster dewasa molting lebih jarang, bisa jadi sekali setiap beberapa bulan hingga setahun. Teman-teman, berapa lama durasi proses regenerasi ini? Durasi regenerasi organ tergantung pada ukuran organ yang hilang dan kondisi lingkungan seperti suhu dan ketersediaan makanan. Capit atau kaki yang hilang bisa memerlukan beberapa siklus molting untuk tumbuh kembali sepenuhnya. Secara umum, proses regenerasi bisa memakan waktu beberapa bulan hingga lebih dari setahun untuk organ yang lebih besar seperti capit utama. Teman-teman, kita sekarang masuk ke bab atau bagian keempat, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi proses regenerasi. Beberapa faktor mempengaruhi efisiensi dan kecepatan regenerasi organ pada lobster air tawar, di antaranya adalah usia lobster. Lobster muda cenderung meregenerasi organ lebih cepat dibandingkan dengan lobster dewasa karena mereka lebih sering mengalami molting. Faktor berikutnya adalah faktor kondisi lingkungan. Suhu air, kualitas air, dan ketersediaan makanan sangat mempengaruhi regenerasi. Suhu yang optimal dan nutrisi yang cukup mempercepat proses regenerasi. Kemudian faktor yang tidak kalah pentingnya adalah kesehatan lobster itu sendiri. Lobster yang sehat dan tidak mengalami stres cenderung meregenerasi organ lebih efisien. Infeksi atau penyakit dapat memperlambat proses ini. Kemudian faktor hormon dan faktor pertumbuhan juga dapat mempengaruhi proses ini. Regenerasi juga dipengaruhi oleh hormon dan faktor pertumbuhan yang diproduksi oleh tubuh lobster tersebut. Hormon seperti ekdisteroid berperan penting dalam mengatur proses molting dan regenerasi. Teman-teman, bagian atau bab terakhir dari materi ini adalah manfaat dan signifikansi regenerasi. Kemampuan regenerasi pada lobster air tawar memiliki beberapa manfaat penting. Kita akan urai masing-masing manfaat yang ada. Manfaat pertama adalah survival dan adaptasi. Regenerasi memungkinkan lobster bertahan hidup meskipun mengalami kerusakan organ akibat perkelahian atau predator. Ini memberikan keunggulan adaptif yang signifikan. Manfaat kedua adalah untuk perlindungan diri. Lobster sering menggunakan capit sebagai alat pertahanan. Kemampuan untuk meregenerasi capit yang hilang atau rusak memungkinkan mereka tetap memiliki alat pertahanan yang efektif. Manfaat selanjutnya adalah untuk keseimbangan ekosistem. Regenerasi organ membantu menjaga populasi lobster tetap stabil, yang penting untuk keseimbangan ekosistem perairan di mana mereka hidup. Teman-teman, uraian di atas juga telah saya konfirmasi pada aplikasi Copilot buatan dari Microsoft, di mana intisari hasilnya tidak berbeda dengan website chatgpt.com. Teman-teman, sampailah kita pada bab atau bagian kesimpulan. Proses tumbuh dan munculnya organ baru pada lobster air tawar setelah kerusakan atau kehilangan adalah fenomena biologis yang luar biasa. Melibatkan serangkaian tahap mulai dari penyembuhan luka, pembentukan blastema, proliferasi sel, hingga diferensiasi dan pembentukan organ baru. Proses ini sebagian besar terjadi selama siklus molting. Faktor-faktor seperti usia, kondisi lingkungan, dan kesehatan lobster memainkan peran penting dalam menentukan kecepatan dan efisiensi regenerasi. Kemampuan ini memberikan keuntungan adaptif yang signifikan bagi lobster, memungkinkan mereka untuk bertahan hidup dan berkembang biak meskipun menghadapi berbagai ancaman dari lingkungan. Teman-teman, terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Jika teman-teman ada pertanyaan, silakan ditulis di kolom komentar. Sampai jumpa pada video-video berikutnya. Jangan lupa subscribe channel ini ya. Salam lobster dan sukses selalu.